Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan kawan-kawan membahas terkait dengan perekrutan kepala sekolah penggerak yang baru. Perekrutan kepala sekolah itu seperti apa? Yaitu sesuai dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 ini. Karena ini sangat luar biasa, membuat ya panik semua ya, karena sulit untuk bisa menjadi kepala sekolah itu. Karena itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe tentunya silahkan klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yakni nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, ini banyak informasi baru yang harus diketahui oleh semua teman-teman guru. Bapak Ibu sekalian, kalau sebelumnya saya sudah ada video terkait bagaimana perekrutan pengawas sekolah yang nantinya juga akan diberlakukan yang sama. Nanti itu kita coba dulu bahas dulu dari sini. Dari Permendikbud ini sebenarnya adalah merupakan pengganti karena di sini tertulis Bapak Ibu di paling bawah, nanti bisa kita lihat di sini paling bawah dengan pada saat peraturan menteri ini berlaku, petunjuk teknis pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah berita negara nomor sekian dinyatakan masih tetap berlaku. Itu petunjuk teknisnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan yang baru ini. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah berita negara nomor sekian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya apa? Kita sekarang acuannya adalah di sini. Ini yang akan kita ambil, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat dari aturan ini, yang ini ya Bapak Ibu di aturan ini banyak hal-hal yang mungkin perlu dicermati oleh kita semuanya. Sekarang saya akan mencoba dulu kalau dari sisi dari definisi kepala sekolah tetap Bapak Ibu nggak berubah bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola, memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak luar biasa, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, dan SMA, SMKLB. Dan seterusnya. Itu artinya bahwa tugas kepala sekolah benar-benar di manajerial, bukan menjadi seorang gurunya, tapi ini utamanya adalah ada tugas pokoknya yaitu terkait dengan manajerial, kemudian kewirausahaan dan supervisi. Itu kalau kita lihat di bawah seperti itu. Nah, yang perlu menjadi sorotan publik itu adalah yang ini, Bapak, yaitu persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat. Jadi kalau kita melihat dari sini, dibunyikan pasal 2 yaitu bahwa guru yang diberi tugas diberi penugasan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik minimal S1. Kemudian bersertifikat pendidik. Sudah sertifikasi. Kemudian memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, ini yang membedakan dengan sebelumnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa dengan sertifikat guru penggerak ini ternyata tidak mudah ya. Kebetulan untuk rekrutmennya, seleksinya sangat ketat sekali. Nah, kebetulan saya adalah salah satu rekrutnya, asesornya ya. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Kemudian memiliki pangkat paling rendah golongan 3B, memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PTKK. Berarti PTKK pun juga bisa diangkat sebagai kepala sekolah dalam hal ini ya. Memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir. Ini wajib. Andai saja tidak atau kurang, maka dia tidak bisa diangkat sebagai kepala sekolah dalam hal ini. Nah, kemudian yang paling perlu juga menjadi kemarin jadi bahasan di sebelumnya bahwa kalau guru penggerak terus bisa jadi kepala sekolah sementara tidak memiliki memiliki pengalaman manajerial itu kan susah. Nah, sekarang dibunyikan di sini. Memiliki pengalaman manajerial paling lambat 2 tahun, misalkan menjadi wakil kepala sekolah atau kepala lab atau apalah segitu kira-kira seperti itu ya.
Kemudian sehat jasmani dan rohani dan bebas dari narkotika dan seterusnya. Itu tidak pernah dikenai hukuman dan seterusnya. Ini adalah yang masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Usia paling tinggi 56 tahun. Jadi kalau pengangkatan kepala sekolah itu harus usia paling tinggi 56 tahun. Itu Bapak Ibu. Nah, ini perlu dicermati. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf D dan huruf E dikecualikan untuk guru yang dari yayasan. Gampangnya ngomong seperti itulah ya. Jadi yang terkait dengan golongan itu tidak menjadi persyaratan di dalam guru yang dari yayasan. Kemudian mekanisme. Ini juga menjadi sesuatu yang biasanya di setiap kabupaten kota atau provinsi ini adalah masalah besar sebenarnya. Mekanisme ini, kalau mekanisme ini tidak dilaksanakan, biasanya selalu ada intrik-intrik intrik-intrik politik yang sangat luar biasa dimanapun itu akan terjadi, ya. Sehingga ada yang boleh dikatakan seorang kepala dinas yang idealis, pengen benar-benar murni, itu juga kesulitan dalam hal ini ya. Karena itu mekanisme ini harus benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah dilaksanakan melalui pengangkatan calon kepala sekolah yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi bupati yang nanti punya kewenangan di situ ya. Kemudian berikutnya pengangkatan calon kepala sekolah sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah. Kalau saya singkat namanya TP2KS. Jadi TP2KS itu adalah sebagai pertimbangan, seleksinya dengan sebaik-baiknya sebagai bahan pertimbangannya. Ya kan? Nah, kalau tidak ada, sudah dipastikan ya artinya tidak melalui prosedur yang tepat bisa jadi ya seperti itu. Nah, tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah itu adalah yang namanya TP2KS itu sekretaris daerah, dinas pendidikan provinsi ataupun kabupaten, ya kan, itu mungkin biasanya kepala dinas dan sekretaris daerah, sekretaris dinas maksudnya, dewan pendidikan biasanya adalah ketua, kemudian pengawas biasanya adalah korwas. Ya, ya, kebetulan saya punya ya tugas itu salah satunya. Ya. Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu nanti tidak mengikuti ini ya, ada cara dari yayasan lah ya. Gitu. Kemudian tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah seperti dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh pejabat pembina pegawai biasanya adalah bupati ya. Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh pemimpin penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu kalau yang di yayasan. Nah, ini yang perlu kita pahami adalah pengecualian. Ya, dalam hal jumlah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak di wilayahnya tidak mencukupi, ini coba kita perhatikan, pemerintah daerah dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Berarti bisa diangkat walaupun belum ada, karena memang tidak ada gitu. Sebaiknya kalau ada ya diutamakan ke sana prioritasnya mestinya. Tapi kan sekarang dalam politik ini ada beberapa yang mungkin agak sulit ya dirumuskan gitu ya. Penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan adanya guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Artinya akan ditetapkan aturan ini secara murni dan konsekuen, komitmen itu setelah memang ada guru yang menjadi guru penggerak, sekolah yang memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf C dikecualikan untuk penugasan guru kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Artinya kalau di yayasan berbeda ya, seperti itu. Ini berikutnya pengecualian. Dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah dan sertifikat guru penggerak, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Boleh ambil dari tempat lain. Itu maksudnya, arahnya ke sana ya. Seperti itu. Jadi bukan berarti nanti diklat calon kepala sekolah melalui yang kemarin kan banyak diklat melalui LP2KS. Nah, sekarang ditutup gitu. Sementara ini ditutup, enggak tahu sementara atau sementahun atau selama-lamanya ya. Kita enggak tahu itu. Kalau saya sudah mencoba berkali-kali menelpon ke sana itu ditutup katanya begitu. Sudah komunikasi ke GTK itu enggak bisa lagi ya sudah.
Ya, dalam hal jumlah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak di satuan pendidikan yang dikelolanya tidak mencukupi, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki, itu untuk yang dari yayasan. Penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan adanya guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Artinya kalau sudah ada, maka itu bisa diangkat sesuai dengan ketentuan ini. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B, C, D, dan E dikecualikan untuk penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Artinya di yayasan itu nggak harus memenuhi yang golongan-golongan tadi ya. Seperti itu. Kemudian penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melakukan koordinasi antar penyelenggara satuan, artinya boleh mau ngambil dari mana ya silakan ya. Seperti itu. Nah, jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk daerah khusus, dilaksanakan paling banyak 4 periode dalam jangka 16 tahun, sampai pensiun lah kira-kira ya. Ya, tapi ini harus ada penilaian. Kalau enggak ya bisa jadi nanti akan yang jadi korban adalah orang tua murid ya. Ketika dapat kepala sekolah tidak komitmen, kemudian kepala sekolah dia mungkin kurang layak untuk menduduki jabatan kepala sekolah karena sesuatu hal didudukkan, yang dirugikan adalah orang tua murid. Sehingga bisa jadi muridnya nanti akan semakin berkurang karena kepercayaan masyarakat akan berkurang. Namun sayangnya namun ada yang yang mengikat, yaitu adalah rayonisasi. Nah, itu yang sehingga masih tetap ada ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sampai bawah sudah saya baca bahwa itu ternyata tidak ada yang namanya pengangkatan pengawas, dalam hal ini harus kepala sekolah, tidak ada. Tapi perlu diingat, saya sudah komunikasi dan sudah koordinasi ke beliau yang punya kewenangan ini, katanya untuk pengangkatan kepala sekolah akan ada aturan yang mirip dengan ini yang sekarang dalam proses. Itu jawabannya. Tapi kita tunggu saja sampai kapan kita tidak tahu, mudah-mudahan segera terluncur sehingga pengawas, karena kami juga sudah mulai banyak kekurangan pengawas, sampai 2023 itu banyak sekali kekurangan pengawas. Kalau pengangkatan pengawas harus dari kepala sekolah penggerak, sementara tidak ada diklat calon pengawas sekolah, ini akan merepotkan sekali bagi daerah itu. Karena itu diharapkan pemerintah memiliki selama memang belum ada, mesti ada peluang untuk ada diklat cawas sehingga menggiring ya. Selama memang diklatnya bagus, saya yakin akan hasilnya bagus. Tapi kalau diklatnya asal-asalan yang penting berhasil mendapatkan sertifikat, ya nggak ada gunanya lagi, nanti akan menjadi masalah di belakang. Itu barangkali kawan-kawan semuanya terkait dengan pengangkatan kepala sekolah dengan ada aturan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 ini. Sukses selalu, tetap semangat, apapun bentuknya, aturan seperti apapun, itu memang tergantung pada diri kita dan tergantung dari diri hatinya dari pimpinan-pimpinan yang ada di daerah kita. Selama itu tidak menggugah untuk meningkatkan mutu pendidikan, toh itu juga akan hasilnya juga tidak ada. Ya, mudah-mudahan dengan seperti ini kita semuanya semangat, pimpinan-pimpinan kita, dan alhamdulillah saya punya kepala dinas yang sangat luar biasa, masih muda, adik saya jauh, sangat ideal. Mudah-mudahan didorong, karena memang himpitannya juga sangat luar biasa berat, karena didorong himpit dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Mudah-mudahan Pak Kepala Dinas saya itu juga bisa kuat sehingga bisa menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan, bisa membangun pendidikan terutama di daerah kami. Dan Bapak Ibu semuanya bisa menjalankan pendidikan di daerah Bapak Ibu dengan semangat juga, sehingga bisa membawa pendidikan Indonesia menjadi lebih maju. Sukses selalu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.